Oke, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Selamat datang di Chatterbox. Konten tanpa sensor, tanpa filter, yang penting gacor. Kamis tanggal 5 Februari 2026. Teman-teman, sebenarnya saya pengen mengawali dengan merosting mama saya dulu sih. Tapi sebelum ke sana, jujur saya tadi kaget ya menerima satu WA dari bekas teman saya di Mardiwana Bogor, tepatnya di SMK-nya. Tapi saya begitu buka, pesannya udah dihapus dan saya memilih tidak merespon dan tidak menanyakan pesan ada apa gitu kan. Mau dihapus karena pertama saya sudah tidak lagi terasosiasi atau terhubung dengan SMA dan SMK Mardiana Bogor per Senin kemarin, tanggal berapa ya? Per Senin kemarin, teman-teman. Senin kemarin tanggal 2 Februari 2026, teman-teman. Jadi Senin kemarin itu adalah hari terakhir saya di sana, dan seterusnya saya tidak lagi gitu. Karena konon katanya disoroti tentang attitude saya di medsos gitu kan, terutama mungkin di TikTok, dimana para orang tua katanya di sana komplain karena attitude saya di medsos itu. Tapi ya udahlah, itu udah peristiwa yang sudah saya anggap lewat ya. Jadi saya sudah move on dan ya kembali lagi jadi pengangguran dan pengirim banyak lamaran pekerjaan, dan alhamdulillah sudah banyak yang dilihat karena saya kirim lewat Jobstreet. Satu sudah dinyatakan ditolak, satu akan diinterview hari Jumat minggu depan. Saya pilih Jumat minggu depan sore sekitar jam 5 sebelum maghrib ya, sampai jam 5.30 petang waktu Indonesia Barat ya, tanggal 13 Februari 2026 ya, sebelum libur cuti Imlek ya, dan juga awal bulan Ramadan 1447 Hijriah gitu ya. Mana saya lamar sebagai long term substitute teacher di Odyssey Education untuk kurun waktu selama 6 bulan kontraknya. Tapi doakan yang terbaik lah buat saya, karena apapun yang saya lamar, saya selalu berdoa dengan modal bismillah, biqudratillah, wa biiznillah, wa biiradatillah ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang diajarkan sama beberapa guru saya baru-baru ini. Ketika itu ganti deh kata semoga atau kalau, harus yakin dengan banyak menyebut nama Allah. Karena saat ini diijazahkan bismillah, bismillah, wa biiznillah, wa bihaqqillah, wa biqudratillah ya, wa biiradatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah artinya dengan menyebut nama Allah, biiznillah ya, biqudratillah dengan ketentuan Allah, dengan kehendak, wa biiradatillah ya, dengan kehendak Allah, wa bihaqqillah dengan kebenaran Allah ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim gitu Pak. Jadi itu supaya biarlah saya berusaha, karena Allah yang menentukan gitu ya. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi saya tuh sebenarnya bikin konten ini sebenarnya konten yang ya receh-receh santai aja lah ya. Jadi sebenarnya maaf ya, saya pengen ngerosting mama saya di sini ya. Jadi katanya
kadang-kadang orang tuh kalau udah ketemu tiap hari sama saya tuh kelakuannya kadang aneh gitu kan. Lihatnya orang tuh aneh, heran, kesel gitu ya, karena saya dianggap dalam tanda kutip nggak normal gitu. Kalau saya mah ya saya suka tampil dengan apa adanya seperti ini gitu loh. Termasuk kemarin pas hari terakhir saya pakai dasi itu kan, ya karena memang saya suka pakai dasi, saya suka cosplay, saya suka apa gitu ya. Kenapa dengan penampilan saya kok seringkali saya dibilang sama mama saya tidak tahu tempat gitu loh. Ini kan kuculuk. Ya memang mama saya tuh orangnya kuculuk. Ya, orang kuculuk ya. Makanya sampai tua cuma lulusan S1. Nggak ada niat untuk lanjut S2, apalagi S3. Makanya kuculuk. Dahlah kuculuk, ya kan? Hidupnya biasa-biasa aja karena nggak tahu bagaimana cara menaklukkan lelaki yang kaya gitu. Kaya, banyak harta, banyak uangnya, nggak pernah dapat sama mama saya. Kenapa? Ya karena kekuculukannya itu. Cuma bisa ribut, cuma bisa gede congor, cuma bisa gede longor. Makanya kan saya sindir dengan Palimo tuh dengan sebutan paling longor isinya metu galo. Itu untuk menyindir keluarga besar mama saya ya. Ya Palimo, paling longor isinya metu galo. Paling longor tuh maksudnya tuh paling longor lah, besar mulut gitu, tapi gak ada isi. Ngerti gak? Isinya keluar semua. Isinya kebuang semua entah kemana gitu. Sudah gitu. Paling longor isinya metu galo. Kok kejem banget saya ngomong kayak gitu. Ya memang harus kejem. Ya kalau untuk orang seperti mama saya dan keluarga besarnya, mulut saya harus kejam gitu. Kalau untuk mengkritisi perilakunya, bukan menyerang pribadinya gitu. Dah lah, nggak senang saya berapologet membela Islam. Kata mama saya tuh, itu udah ada yang ngurus, ya udah ada yang ini bla 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 bla. Kayak lu merasa paling baik aja dan sebagainya dan sebagainya. Loh sekarang begini, nih kekuculukan mama saya ini ya sama lah dengan kebanyakan orang-orang Islam awam di republik ini gitu loh. Ya, saya beritahu aja, ketika agama Islam dihina, dihujat, dimaki, dicerca, dijelek-jelekkan, nggak cuma agama Islamnya aja, Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW, Al-Quranul Karim ya, dihina, dicerca, dimaki sama kalangan Kristen sebagian, oknumnya lah ya, karena memang ajarannya begitu. Ajarannya penuh dengan cerca, dengan maki, dengan hina, dengan musuhan, misu-misu ya, dan seterusnya ya. Saya cuma ya, kita sebagai umat Islam ya gak cuma hanya sekedar membela diri, tapi kita balas serangan mereka dengan yang lebih sadis lagi. Nah itu mama saya gak senang kan. Ya itulah, paling cuma bisa berlindung dengan ya udahlah kita toleransi aja lah. Ya udahlah kita kita nggak usah banyak ganggu ini orang lah, agama orang lah dan sebagainya gitu kan. Toh kita kan hidup kita di Indonesia ini kan banyak agama, banyak suku ya kan. Toleransi lah gitu. Kalau saya mau tegaskan satu kali lagi ya, kalau kita orang Islam ya kita sebenarnya tidak kalau kata peribahasa, jangan ajari ikan berenang. Karena memang toleransi atau tasamuh dalam Islam itu hukumnya wajib. Tapi tasamuh dalam hal apa? Dalam hal muamalah. Tapi kalau dalam akidah, lakum dinukum waliyadin, itu final teman-teman. Itu final. Lakum dinukum waliyadin, itu final gitu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lakum akidatikum walana akidati. Akidahmu ya akidahmu, kepercayaanmu kepercayaanmu. Begitu juga kepercayaan kami adalah kepercayaan kami. Jadi toleransi itu bukan semata-mata menganggap semua agama benar.
ya, atau semua Tuhan sama gitu kan dan sebagainya. Bukan begitu. Toleransi itu bukan kayak gitu. Toleransi itu begini, saya beritahu Anda. Toleransi itu begini, saya beritahu Anda baik-baik. Baik-baik saya beritahu Anda, ya. Toleransi itu adalah bagaimana antar umat beragama itu saling menghormati dan menghargai ajarannya. Yang sering kita aspirasikan nih kepada LAI, Lembaga Bible, Pak Dirman, Lembaga Alkitab atau Bible Indonesia. Belakangan kita sering menyuarakan, tolonglah istilah-istilah dari ajaran agama Islam ini jangan dipakai di Kristen, ya. Terutama kembalikan nama Allah, ya, kepada orang Islam. Jangan dipakai lagi. Sudah mereka menggunakan kata Allah atau Allah gitu ya, mereka rubah dari yang tadinya proper name, nama pribadi, entitas pribadi, menjadi generic name, entitas umum. Dan itu mereka manipulasi, disebut dengan gelar, titel gitu loh, ya kan. Ini saya nggak bisa gerak, kenapa nih, lihat nih, paling kiri diembat sama motor. Harusnya motor itu di kanan, bukan di kiri. Sini nih jalur pejalan kaki harusnya. Tapi apa daya, namanya juga negeri Konoha, SDM rendah. Lihatlah, motor maling jalur pejalan kaki. Nah, memang dasar Konoha ini SDM-nya rendah semua. Nah, lihatlah tuh, saya nih depan sama motor, adu mekanik sama motor, lihat. Tuh. Karena jalur pejalan kakinya dimaling motor. Emang Indonesia ini SDM-nya rendah-rendah memang. Nggak bisa menghargai pejalan kaki, ya. Karena orang sini, orang Jakarta males jalan kaki, ya. Ada motor enak, lezat gitu ya. Kreditnya murah meriah. Nah, jadi bergantunglah sama motor, ya. Jalan kaki malas. Itulah kenapa orang-orang Jakarta banyak yang jompo. Sikit-sikit gantung sama sepeda motor. Nah, itu. Mau olahraga pun naik motor dulu, ya kan? Atau naik mobil dulu. Sisanya baru olahraga dalam artian yang sebenar gitu. Tapi sudah, kita tidak bahas itu. Jadi teman-temanku semua, para pemirsa, ya. Jadi salah kalau kita sebagai umat Islam itu nggak bersikap gitu loh kalau agama kita dihina, dihujat gitu. Ya mungkin mereka yang memilih tidak bersikap itu karena mungkin berposisi, ya mereka mungkin kalau dari secara ilmu kurang gitu, maka harus belajar dulu. Kalaupun mau belajar mungkin merasa, oh sudah tak punya waktu, sudah tak punya ini kan, sudah tak punya daya gitu kan, uang habis buat ya hidup, kemudian waktu habis untuk urus rumah, untuk kerja, urus keluarga, untuk macam-macam gitu kan. Jadi tak punya waktu untuk belajar gitu. Jadi bisa jadi mereka memilih diam itu karena alasan yang seperti tadi gitu. Ada orang lari. Untuk alasan seperti tadi gitu loh. Jadi tidak bisa kita main hakim sendiri dengan mengatakan, wah ini orang Islam diam, agamanya dihujat, agama dihina, dicerca, dimaki, dihamun-hamun sama keriting ini apa dibilang sebagai munafucek. Gak bisa begitu. Gak bisa begitu.
Karena bisa jadi mungkin di satu sisi keilmuannya kurang, dan yang kedua juga ya memang orangnya memilih untuk menghindari ya masalah yang lebih serius lah gitu. Ya kayak saya inilah, kenapa saya di terminate kontrak saya di sana, ya karena masalah ini. Saya nyadari betul ya, kenapa saya sampai disorot, ya karena masalah ini gitu loh. Dianggapnya kami menyerang ajaran iman Kristen, agama Kristen gitu ya. Saya jujur demi Allah sebenarnya tidak ada niat ataupun benci-benci sama Kristen, tidak ada saya. Ya silahkan dengan imanmu, silahkan dengan iman Anda gitu ya. Tapi ketika kita memberikan critical text ataupun bertanya mengenai iman kekristenan Anda, ya kalau Anda memang bisa dijawab, bisa dijelaskan, ya tinggal dijelaskan dan dijawab saja pertanyaannya. Sama seperti Anda menanyakan Islam kepada kami bisa kasih penjelasan, kami bisa berikan jawaban atas pertanyaan Anda, itulah yang kami bisa kasih gitu. Tidak ada kan hujat-hujat, maki-maki, cerca-cerca dan seterusnya gitu. Kalau di mereka kan enggak, penuh dengan ya begitu-gitulah. Penuh dengan maki-maki, penuh dengan cerca-cerca, penuh dengan hamun-hamun dan macam-macamnya itu. Buat saya jangan seperti itu ya. Justru harus sehat. Diskusi lintas iman ini memang harus sehat gitu. Cuma gini teman-teman ya, salahnya saya adalah ini, saya lupa menyadari bahwa mayoritas orang-orang di Indonesia memang beragama itu dengan mengandalkan emosi, bukan mengandalkan rasio akal logika. Sehingga orang tuh gampang kali kesulut emosi. Ya wajar lah motor kejang-kejang, orang ada pejalan kaki kok nggak jadi nyodok. Nah kecuali bapak ini mau duel sama saya motor. Ya, kadang-kadang ya namanya motor ini begitu ada jalur kosong, wambat langsung. Padahal kan ini jalur buat pejalan kaki ya. Pejalan kaki tidak ada hak untuk berjalan kaki dengan aman deh di Jakarta. Ngiri ngiri kali gitu loh. Ya karena Jakarta ini memang tidak didesain untuk pejalan kaki ya. Jakarta ini didesain untuk pengendara sepeda motor. Makanya kenapa di Jakarta ini traffic itu lebih didominasi oleh pengendara sepeda motor. Nah, dengan pengendara sepeda motor yang menjadi mayoritas di jalanan Jakarta inilah yang kemudian melahirkan Gojek, Grab, Maxim, Indrev, ojol lah intinya gitu. Begitu. Nah, begitu teman-teman. Oke ya, sampai di sini semoga Anda paham ya. Sampai di sini Anda paham. Jadi teman-teman, saya teruskan lagi ya. Saya terusin lagi yang tadi. Jadi memang kalau Anda orang Islam yang senang kalau melihat agama Islam tuh dihina, dimaki, dihujat atau tidak bersikaplah dengan hal-hal yang seperti itu, saya kira mohon maaf lahir batin ya, ini pandangan pribadi saya. Mau setuju silahkan, tidak setuju pun juga tidak apa ya. Saya sih cuma mau mengatakan ya keimanan Islam Anda patut dipertanyakan kalau seperti itu. Rirohnya patut dipertanyakan. Di mana sikap Anda? Ini karena pelajaran saya dulu. Karena maaf ya, boleh saya kasih sedikit historis ya. Dulu saya waktu
masih zaman jahiliyah, ketika ada kasus penistaan agama, penistaan Al-Quran yang dilakukan oleh Pak Ahok ya, di menjelang Pilkada Jakarta 2017 ya, dengan mengatakan jangan mau dibohongi pakai Al-Quran surah Al-Maidah ayat 51 yang konon katanya kan dipotong sama Pak Buniani, ya kan? Kan ada kata pakainya di situ kan? Ada kata pakai di situ di video itu kan? Jangan mau dibohongi pakai Al-Quran surah Al-Maidah ayat 51. Ya kan? Ya jelas ini kan sebuah penghinaan. Ya. Kayak tadi saya cabar mama saya di WA tadi. Apakah dengan jutaan orang yang turun ke jalan waktu Pak Ahok hina Al-Quranul Karim itu sehingga terselenggaralah sebuah acara monumental yang akan kita kenang sepanjang umur kita di Indonesia ini, khususnya bagi umat Islam ya, yaitu peristiwa 212, di mana ada kurang lebih 7 juta umat Islam yang berkumpul dari Sumatera sampai Papua ya, berkumpul di Monas ya di hari Jumat ya. Walaupun cuaca hujan tetap tak beranjak itu dari sana. Hujan tak beranjak, tetap ada di sana. Dan itu juga dihadiri oleh kala itu Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Jokowi ya. Kala itu dihadiri oleh Pak Jokowi ya. Meskipun hanya memberi sambutan di akhir acara bersama kala itu Wakil Presiden ke-12 Republik Indonesia Pak Yusuf Kala ya, sama dengan jajaran menteri-menteri kabinet kerja pada waktu itu ya, termasuk Menteri Sekretaris Negara saat itu Pak Pratikno dan Sekretaris Kabinet saat itu Pak Pramono Anung ya, yang sekarang Gubernur Jakarta 2025-2030. Pak Pratikno-nya sekarang menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, disingkat Menko PMK. Nah itu RI 2024-2029. Nah jadi saya sambung lagi ya. Nah, jadi sampai mana tadi kita cerita? Ayo sampai, jadi saya cabar mama saya di mana. Apakah itu orang gila semua yang seperti itu? Apakah Habib Rizik Syihab, imam besar gitu ya, disebut orang gila juga di situ? Cobalah kita. Jadi jangan, kalau saya bilang sama mama saya, kalau untuk menyangkut masalah agama Islam itu jangan main sembarang keluar statement. Malah saya dibilang apa? Besar gaya, besar bual, besar congor, besar mulut ya kan. Nah terkait masalah saya pakai dasi kemarin itu, lah salahnya saya di mana kalau saya kepengen tampil stylish gitu loh dengan menggunakan dasi itu memang saya tampil stylish. Salahnya di mana? Apa saya harus tampil biasa-biasa aja gitu ya? Apa saya harus tampil dengan ya itu aja gitu? Saya juga berhak dong pengen tampil stylish, pengen tampil dengan gaya yang elegan, dengan gaya yang mewah, dengan gaya yang pas, dengan bukan pas ya, dengan gaya yang top gitu ya, dengan gaya yang menunjukkan saya ini mature gitu, dewasa gitu, dan seterusnya dan segalanya. Ada yang pengen saya jual gitu loh dari pakaian saya gitu loh. Lah masa nggak dibolehin sama mama saya? Ya makanya kenapa kehidupan kami tetap stuck di biasa-biasa aja. Ya memang otak mama saya bekarat ya, otak mama saya udah bekarat itu, pengennya hidupnya biasa-biasa aja. Mau kaya susah, mau kismin juga amit-amit jabang bayi, amit-amit jabang bayi jangan sampai terjadi ya. Orang mama saya ngalang pengen jadi kaya ya karena isi utaknya mama saya yang udah bekarat itu. Isi utaknya mama saya udah bekarat itu, atau nggak apa? Ya udahlah, hidup tuh yang biasa-biasa aja, yang B aja gitu loh.
yang bersyukur, masih bisa makan, masih bisa ini gitu ya. Janganlah kalau ini berharap yang tinggi-tinggi, yang muluk-muluk, yang berbesar bual, berbesar mulut, apa segala ini ya. Ya karena mama saya nggak kepengen kemana-mana naik Mercy, naik Lexus, naik Bentley, naik Rolls Royce, kemana-mana naik pesawat bisnis kelas lah minimal minimal bisnis kelas, bukan ekonomi kelas. Syukur-syukur naik pesawat first class gitu ya, atau paling enggak jalan-jalan tuh udah cuma mentok di Korea gitu ya, tapi sampai ke berbagai negara gitu ya, menaklukkan Eropa, US, Kanada, Jepang gitu ya, bahkan New Zealand dan sebagainya. Itu nggak ada di dalam otak mama saya yang bekarat itu. Udah bekarat rusak pula, brain rot gitu. Udah itu nyalai saya pula, bilang gara-gara saya lah mama saya jadi sakit kanker atau sakit apa gitu dan sebagainya lah. Malah menyalahkan saya yang katanya mengatakan, emangnya mama pembantu kau apa? Bukan. Saya pengen melalui ruang publik ini, saya pengen bilang gini, saya harus bongkar semuanya apa adanya di sini ya. Maaf ya, sebenarnya udah banyak cuy orang-orang asisten rumah tangga yang bekerja dengan beliau ya. Sebenarnya beliau, mama saya tuh udah dikasih banyak kali enak bah. Tapi at the end of the day, coba lihat, setelah kami dulu pernah punya, ini saya paling jijik ngelihat orang tuh kencing sembarangan. Coba kencing di pohon, nggak tahu bagaimana, nggak tahu nanti ceboknya bagaimana. Ya udah, yang penting kencing aja, apa nggak jorok. Itu kan ajaran orang kafir yang gitu-gitu itu. Orang tuh kalau kencing, buang air itu carilah tempat yang proper, WC, toilet, apa, bukan di pohon. Kalau di pohon coba nanti ceboknya cemana. Orang nggak bersihin hasil buang air, mau kecil atau besar, ntar kena siksa kubur. Nah memang orang-orang kita nih memang pikirannya masih berpikir pendek, seakan-akan gua belum mau mati, masih hidup, masih pengen hidup gua lah. Kullu nafs dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti mati, simple kan. Kita terusin yang tadi ya. Jadi kita terusin yang tadi dulu teman-teman. Jadi ya apa ya yang ada di otak mama saya yang udah bekarat itu tuh ya, kita udah banyak lah orang yang kerja dengan beliau di rumah jadi ART. Tapi at the end of the day, setelah berapa lama mundur, gonta-ganti, tiap berapa bulan ganti, nggak ada yang setahun, 2 tahun. Yang nginep loh, yang nginep bukan yang PP, yang nginep loh ya, nggak ada yang setahun 2 tahun ya. Cuma dalam hitungan bulan ganti ya, hitungan bulan ganti, itu apa enggak ganti ya, karena mama saya orangnya banyak maunya, harus beginilah, harus itulah, harus inilah, harus itu. Nah itu lagi ngelihat orang kencing di sungai, nah itu gimana tuh cara ceboknya lah. Memang kita nih orang Islaman, tau nggak, Islaman ya, orang Islam tapi cuma KTP-nya doang Islam, tapi syariatnya tidak diikuti. Nanti kita bahas itu pada waktu yang akan datang insya Allah ya. Jadi tak ada utak lah, kok saya yang disalahi. Dulu banyak yang udah kerja dengan beliau ya, jadi ART, asisten rumah tangga, tapi dalam hitungan bulan gonta-ganti gitu ya. Nggak, karena mama saya banyak maunya, orang harus begini, harus kecuali ada yang pernah berkasus ya, ada beberapa yang pernah berkasus, itu saya nggak apa-apa. Cuma kalau yang nggak berkasus, yang bersih lah, ujungnya balik, nggak balik lagi, cuma begitu doang ya. Karena mama saya banyak maunya, bukan saya yang disalahin ya, kan beliau banyak maunya, harus begini, harus begini, pokoknya harus perfect sangat lah gitu. La ilaha illallah, harus perfect sangat gitu, la ilaha illallah, nggak bisa lah.
Kalau mau perfect sangat tuh nggak bisa gitu loh. Nggak bisa kalau mau perfect sangat, nggak bisa. Orang punya keterbatasan, orang punya kekurangan, gitu loh. Nggak bisa main harus perfect, apa? Harus perfect sangat gitu, nggak bisa begitu. Jadi kadang-kadang saya tuh lucunya tuh di situ teman-teman, kalau ngelihat mama saya itu cuma bisa menyalahkan orang, tapi dirinya sendiri tidak mau disalahkan. Ini orang-orang seperti apa yang kayak gitu? Cuma bisa menyalahkan orang, tapi sendirinya tidak mau disalahkan gitu. Ini yang saya jujur paling gak suka dengan mama saya itu. Cuma bisanya menyalahkan, tapi kalau disalahkan tidak mau gitu. Ini yang saya gak suka dari beliau. Jadi harusnya tuh bersyukur kalau kemarin ada yang udah ngebantu nginep gitu ya. Janganlah ditekan, dipres, harus sempurna, harus ini. Makanya wajar orang pada balik dengan berbagai alasan macam-macam. Ya inilah, ya itulah, ya apalah gitu. Makanya syaratnya juga ketat lah, inilah. Dan karena memang udah denger cerita, oh pokoknya kalau di situ harus ini apa segala ya. Saya gitu. Jadi ibaratnya gimana ya, nggak nyantai gitu loh kerja dengan mama saya itu. Berat. Mantan supir saya namanya Pak Kis ya, Kiswanto namanya, orang kebun kopi ya. Pernah bilang gini ya, berat lah kalau kerja kayak gitu, minimal mah 2 orang yang kerja di situ. Satu beberes, bebersih-bersih, satunya masak ya kan, atau enggak ya saling bantu aja. Beberesan, bebersihan. Jadi masaknya tuh barengan gitu. Kerjanya tuh barengan gitu. Borongan lah. Jadi borongan bisa 2 orang gitu. Bukan diri semua gitu. Jadi ibaratnya satu istirahat, satu bisa gantian lagi begitu. Itu sebenarnya saya benarkan, cuman ya lagi juga mama saya ya orangnya orang kolot ya kan, orang masih berpikir jadul, berpikir old school ya, begitu susah kalau untuk dibawa ke zaman sekarang. Jadi kalau masalah saya yang kayak tadi gitu ya salah mama saya sendiri. Kenapa dulu kemarin waktu masih bisa hire ART yang nginep itu nggak dimanfaatkan dengan baik, nggak dimanfaatkan dengan benar, tapi malah disia-siain, dilepeh-lepeh gitu kan. Dan ya udah, ujungnya nyalain orang. Itulah mama saya tuh kuculuk orangnya, emang kuculuk ya, udah kuculuk gak berotak. Kenapa gak berotak? Ya karena gak berpendidikan tinggi, gak sekolah ya, karena gak berpendidikan tinggi. Orang kalau pendidikan tinggi mentok S1 itu potensi kuculuknya besar. Tapi kalau orang pendidikan tinggi bisa S2 bahkan bisa S3 tuh potensi untuk kuculuknya tuh kecil. Lihat Pak Pramono Anung, lihat Pak Anies Baswedan, lihat Amin Rais, lihat Habib Rizik Syihab, lihat Nasaruddin Umar, lihat beberapa orang-orang yang sekolah sampai S3 sampai doktor gitu. Gak ada yang kuculuk kecuali ada beberapa ya, ada sebagian ya. Tapi kalau yang saya perhatiin orang kalau pendidikan tinggi S2, S3 itu potensi kuculuknya kecil. Kayak papa saya almarhum S2 itu gak kuculuk orangnya. Cuma memang di akhir hayat ya itu suka makan sembarangan, suka ini gak sehat gitu ya. Itulah yang menyebabkan almarhum papa saya itu kena kanker usus besar, meninggal muda umur 35. Padahal kalau seandainya papa saya almarhum itu bisa hidupnya dengan lebih sehat lagi, ya sembuh dari kanker
usus besar stadium 4 itu ya, karir almarhum papa saya itu bisa panjang sampai hari ini udah mentereng cuy, udah mentereng karirnya, udah bisa jadi komisaris utama malah. Tapi Allah lebih sayang beliau, sudahlah, saya ikhlas aja. Saya belum nyeker ke makam almarhum papa saya di Tanah Kusir, belum puasa nih. Tapi nantilah kita agendakan ya, nantilah kita agendakan insya Allah nyekar ke makam almarhum papa saya di Tanah Kusir. Insya Allah lah kita nanti akan rencanakan dalam waktu yang akan datang inilah. Ya paling nggak sebelum puasa gitu, paling tidak ya sebelum puasa sudah kesana lah sama saya, maaf-maafan sama apa bu wak saya sama keluarga besar papa saya masih ada lah, saya belum sempat ya. Jadi ya itulah makanya kalau mereka beda, kalau orang cuma lulusan S1 itu potensi, kayak saya aja lulusan S1, saya akui potensi kuculuknya saya pasti ada. Apalagi orang yang pendidikannya lebih rendah dari saya. Cobalah lihat perempuan-perempuan yang lebih rendah pendidikannya dari saya, usianya jauh, ada yang lebih muda dari saya. Banyak tuh yang dituduh, wah ini orang kerja ani-ani, simpanan pejabat, cuma jadi pemuas hati pria hidung belang, wow, cuma jadi apa namanya gundik. Nah, saya tuh kasihan loh sebenarnya kalau orang udah di perempuan ya terutama ya dituduh seperti itu, ani-ani lah, gundik lah, simpenan lah, inilah itulah. Makanya hidupnya dari tadi ya mungkin ya macam mama saya lah yang B aja tiba-tiba keangkat ke atas banget, wah identik dengan serba fancy, serba mewah, serba wow, mentereng gitu ya. Bahkan bisa jelong-jelong, bahkan bisa surgery setiap bulan ya. Bisa surgery setiap bulan, wow, saya bilang itu wow banget sih gitu. Tapi apa itu yang apakah itu apakah itu adalah pekerjaan yang halal dan bermartabat? Kan enggak. Masih lebih baik kita ya udah kerja yang bener aja lah, gak usah yang begitu-begitu gitu lah ya, gak usah yang begitu-gitu. Masih banyak kok pekerjaan yang benar gitu ya, timbang ani-ani, gundik, simpenan ya. Ngapain? Banyak itu, kenapa? Karena pendidikannya lebih rendah dari saya dan emang ya aku celuk gitu loh. Kayak masih lebih mending saya, walaupun potensi kuculuknya masih ada, seenggaknya saya pendidikan tinggi. Saya mau lanjut S2 bahkan sampai S3 biar saya nggak sekuculuk mama saya dan keluarga besar. Banyak sampai doktor kalau saya ada uangnya nanti. Bismillah biiznillah bitawakkaltu ala Allah. Ada uangnya sekolah lagi. Banyak ilmu yang mau saya timba, hubungan internasional, Inggris ya, TESOL, TEFL ya, apalagi agama Islam, bahasa ini macam-macam, banyak misalnya ya. Biar otak saya ini tidak rusak, tidak bekarat macam mama saya gitu. Otak udah bekarat itu susah mau benerinnya lagi. Hilangkan karatnya itu aja mesti dipoles, mesti diketok magic itu. Lama lah pokoknya prosesnya. Kalau saya nggak mau gitu. Sebelum otak saya bekarat ya saya manfaatkan. Karena udah bekarat otak mama saya, jadinya ya itu OCD, obsessive compulsive disorder.
kayak tidak suka gitu lihat bersepah gitu. Itu teman-teman ya. Sama satu lagi, saya juga sedang memperjuangkan nih ya, usia pensiun tuh naikkanlah jadi 70. Saya setuju itu, usia pensiun naik jadi 70 mulai tahun ini gitu. Jadi mereka yang pensiun umur 60 bisa kerja lagi 10 tahun lagi sampai usia 70 gitu. Itu bagus itu, supaya para generasi-generasi yang tua-tua ini udahlah negara nggak punya jaminan pensiun yang pas gitu ya, malah jadi nyusahin negara, nyusahin orang juga. Ya seenggaknya biar inilah ada ini gitu loh. Bukan masalah pergantian kepada generasi muda itu. Kalau generasi mudanya udah siap, udah matang, udah oke, udah paten gitu ya, baru kita bicara kualitas bos, bukan kuantitas, bukan cuma modal tampang ya, bukan cuma modal fisik gitu, modal tampang, modal wajah, modal fisik ya. Tapi modal ini, modal otak dan modal pengalaman, modal keterampilan, supaya kita jangan seperti KC, Osman Sunet atau Muhammad KC ya, atau MKC. Terlalu hina untuk menggunakan nama Muhammad untuk murtadin hujat agama Islam itu. MKC aja, MKC ya, Osman Sunet, KC itu bangkotan, adalah bangkotan, nggak ada kepintaran, nggak ada kemampuan, nggak ada keahlian ya, nggak bisa apa-apa, gawe cuma bisa menghujat. Padahal saya mau bekerjakan beliau, cuma nanti saya takutnya kalau saya mau bekerjakan dia jadi supir saya, nanti nggak bisa dia setir mobil, diajari, nggak bisa dia setir mobil, diajari. Mau saya pekerjakan dia jadi asisten saya, aspri gitu ya, udah fisiknya kayak gitu, takutnya nggak bisa, malah jadi kacau balau nanti kan. Begitu teman-teman. Jadi jangan, saya nggak pengen ada seperti KC berikutnya, saya nggak mau. Makanya saya paling kesel dengan mama saya kalau udah longornya udah, aduh, Allah ya Allah, kesel banget. Saya mau ngomong begitu depan mama saya, longor gitu. Kalau udah kesel saya, udah dikasih kemudahan kemarin gitu. ART nginep bisa semua, disia-siain, dilepehin, dimentahin gitu. Ya karena balik lagi, di satu sisi mamanya saya begitu, yang kedua ART-nya berharap gaji gede kan ya, di atas 3 lah, di atas 3 jeti berharapnya. Saya bilang di atas 3 jeti, muka lu jauh. Orang tua saya itu bukan orang kaya banget ya. Kamu tahu tidak, yang tinggal di perumahan Bumi Bintaro Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan itu rata-rata bukan orang kaya. Orang ini aja, orang miskin yang kelihatannya dia punya rumah yang lebih wah lah daripada orang yang tinggal di kampung. Bukan orang menengah, orang kelas bawah yang rumahnya lebih baik daripada orang yang tinggal di kampung. Itu. Yang paling penghasilannya berapa sih? Kalau nggak UMR di bawahnya. Kalau nggak itu orang udah pada pensiun. Ya. Beda dengan Pondok Indah, Permata Hijau, Menteng, PIK 1 ya kalau Jakarta ya. Kalau PIK 2 udah masuk Tangerang, Banten, udah beda provinsi dalam. Ya. Itu bedanya tuh di situ. Jangan kamu samakan orang Bintaro Permai dengan orang Pondok Indah. Jangan kamu samakan orang Bintaro Permai dengan orang PIK 1.
Jangan kamu samakan orang Bintaro Permai dengan orang Menteng, beda jauh lah duitnya. Lebih tebel orang Menteng, lebih tebel orang Pondok Indah, lebih tebel orang Pik 1, ya. Lebih tebel orang Permata Hijau, lebih tebel orang Puri Indah, lebih tebel duit orang Kemang daripada orang Bintaro Permai. Coba Anda bayangkan, ya. Jadi ya, Mbok yang menyesuaikan gitu. Kalau kerja di tempat Bintaro Permai, ya jangan minta tinggi-tinggi lah gaji itu, ya. Makanya pada keluar, kenapa Anda sanggup gajinya gaji segitu, kerja bohongan, nuntut banyak, kan kucuk juga itu. Kadang-kadang saya ngeliat ya. Satu yang terakhir ketemu ini katanya mau kerja di Hong Kong, tapi kemarin ketemu pas ini, dah nggak jadi ke Hong Kong. Saya lebih baik, lebih mantap lah gajinya. Entahlah apa yang terjadi. Oke, teman-teman, saya kira pada ini. Jadi inilah sekedar curhat terbuka saya, ya. Maaf kalau saya publikasi ya, karena biar teman-teman juga bisa ambil pelajaran dari posisi saya sekarang ini. Ya, bersyukurlah teman-teman kalau masih ada yang ngebantu lah di rumah, masih bisa mempekerjakan ART gitu ya. Ya, manfaatkanlah dengan baik ART itu yang bisa nginap, udah kerjanya bagus, bisa borongan, ya, mau 1, 2, 3, 4 ya. Kerja borongan itu manfaatkan, jangan disia-siakan. Jangan tuntut banyak tapi jangan tuntut banyak tapi dikasih dengan hal yang tidak sesuai, itu namanya nggak logis. Dan yang ART yang kerja pun juga mikir juga. Lihat dulu kemampuan finansial dari bos Anda, dari majikan Anda gitu. Kalau punya kemampuan finansial yang segitu, ya sudah, terima aja. Kalau nggak, cari yang lebih kaya. Ataukah mending tadi saya bilang, ini jamnya kecepatan, belum masuk. Udah jamnya kecepatan itu. Ya nggak apa, 3 menit lagi ya, 2,5 menit lagi lah. Jadi kalau kayak manfaatkan lah. Kalau masih bisa hire ART, masih bisa hire supir, masih bisa hire orang yang bekerja untuk Anda di rumah gitu ya, udah bagus. Pertahanin, jangan dituntut banyak, jangan ditekan terus. Juga lihat juga kemampuan finansial ininya. Kalau misalkan di Bintaro Permai, sesuaikanlah. Orang kan yang tinggal di Bintaro Permai itu kan orang miskin-miskin, orang kelas bukan kelas menengah lagi ya pasca Covid ya, orang kelas bawah yang rumahnya memang lebih baik daripada rumah kelas bawah di kampung, ya. Atau enggak, kebanyakan orang udah pada pensiun, penghasilannya juga nggak seberapa, anaknya juga penghasilannya nggak seberapa, ya. Atau mungkin anaknya tinggal beda rumah dengan orang tua di sini, ya, nggak seberapa. Ya jangan pikir juga, jangan berlebihan lah gitu. Wah, ini komplek kayak orang tajir, dah sampai begitu. Enggak, teman-teman. Beda orang Bintaro Permai dengan orang Pondok Indah, dengan orang Pik 1, dengan orang Menteng, dengan orang Kemang tuh beda ininya. Ya. Jangan bisa menyalahkan saya aja, mama saya tuh, aduh ya Allah. Ya, memanglah orang menghadapi orang yang otaknya udah berkarat itu memang perlu kesabaran ya. Namanya juga orang makin tua tuh kelakuan kayak bocil. Mau bocil nggak, anak kecil. Nah, jadi ya memang saya harus sabar lah menghadapi mama saya sebegitunya gitu. Mohon maaf ya kalau mama saya permalukan banget di ruang publik seperti ini. Ya biar beliau juga belajar lah gitu. Kalau ruang kritik dari saya sampai sampaikan kepada beliau langsung tuh ditutup rapat ya, karena memang mama saya anti kritik orangnya. Rasa maunya benar terus, yang lain salah. Nah itulah. Dah, itu aja. Terima kasih teman-teman ya. Maaf kalau ini kontennya agak personal tapi terbuka banget gitu ya. Ya memang inilah yang posisi saya sekarang ini. Doakan saya semoga saya kembali ke posisi bangkit ya, kembali ke posisi yang benar-benar bisa lebih baik lagi dari yang kemarin.
Ciao, selamat sore, arrivederci, grazie, terima kasih.